Salam Indonesia. Hello Kepo Gengs, dari puncak menara Sky Campus Bakri Tower. Kita akan berbincang-bincang tentang satu hal yang sangat menarik nih. Saat ini, kemarin gitu ya, itu entrepreneurs. Tapi saat ini, ke depan besok, sociopreneurs itu hal yang lebih seksi gitu loh. Apa sih bedanya? Entrepreneurs itu adalah satu misi menciptakan pekerjaan, keuntungan yang sebaik mungkin untuk kesejahteraan entrepreneurs dan timnya. Tapi sociopreneur membawa dua misi lain, yaitu apa? Memecahkan masalah sosial, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan. Ya, jadi untuk membantu manfaat peningkatan manfaat sosial. Yang ketiga, membawa misi lingkungan. Jadi ketika membangun usaha, menggerakkan, mengembangkan, itu kita tidak lupa untuk menjaga lingkungan karena kita hidup di tempat di mana ada keterbatasan dan kita harus merawatnya agar ada kesinambungan usaha, kesinambungan hidup kita sejahtera makin tinggi. Nah, untuk podcast Kepo kali ini kita akan berbincang dengan seorang sociopreneurs yang hebat, seorang mahasiswa yang menjalankan misi sosial dan juga bisnisnya. Siapa dia? Ini dia, Alia. Alia, apa kabar? Baik, Pak. Apa nih kesibukan terakhir pribadi ini? Kesibukan aku, mahasiswa, udah kuliah semester 6. Terus selain kuliah juga sibuk punya small business, udah berjalan sekitar 2-3 tahun ini. Terus selain itu juga aku sibuk relawan sih Pak, jadi ikut NGO gitu. Wah, luar biasa ya, mahasiswa masih semester 6 di Universitas Bakri. Kemudian mikirin masalah sosial ya, kegiatannya. Lalu bagaimana bagi waktunya itu? Bagi waktu antara ketiga itu, sebenarnya kalau masalah bagi waktu itu jadi kendala buat diri aku juga. Tapi mungkin kalau untuk bagi waktu aku ngandelinnya kayak tetap tahu prioritas. Jadi kayak prioritas pertamanya tetap kuliah. Kuliah nomor satu ya. Di sela-sela kuliah baru mikirin buat small bisnisnya. Abis itu ikut NGO-nya gitu. Oh, boleh cerita dulu tuh aktivitas sosial atau yang terkait pribadi apa saja ya? NGO-nya ini? Iya. Biasanya aku itu relawan pasca bencana Pak. Jadi contohnya, pasca bencana. Iya. Jadi contohnya itu biasanya ada bencana, kayak misalnya di suatu daerah ada bencana. Aku tuh turun ke lokasi bencana, fokusnya buat trauma healing anak-anak di sana. Jadi kita bikin program sekitar 1 minggu atau 2 minggu, ngebantu anak-anak di sana buat sembuh dari trauma pasca bencananya. Program trauma healing ya? Iya, trauma healing. Jadi ada yang dilakukan untuk menyembuhkan, untuk mengembalikan traumanya itu ya? Bukan datang ke sana selfie enggak ya? Enggak dong. Iya. Apa yang dilakukan untuk trauma healing, persiapannya, pelaksanaannya? Persiapannya biasanya kita tuh kegiatannya ini sih Pak, kayak main sama anak-anak biar mereka kayak nggak lupa juga, cuma mereka nggak terfokus sama hal-hal yang pas bencananya gitu. Jadi biasanya kegiatan sehari-harinya kita bikin kegiatan sama anak-anak kayak bermain gitu. Sama biasanya kita juga ada divisi gizi. Jadi itu tugasnya divisi gizi. Iya, divisi gizi itu tugasnya untuk kayak biar mereka bisa makanan-makanan yang bergizi. Jadi biasanya kalau di lokasi bencana itu kan banyak banget yang donasi kayak mie terus kan, banyaknya donasi. Instan. Iya, makanan-makanan instan gitu. Jadi kita datang ke sana, divisi gizi itu tugasnya buat nyediain makanan-makanan bergizi buat mereka yang di lokasi bencana. Jadi Aulia ini disebutnya apa? Healer apa? Terapis apa? Aku masuknya divisi psikososial jatuhnya. Psikososial. Artinya Aulia sendiri harus dibekali pengetahuan tentang makanan bergizi, permainan. Itu ada persiapan dengan timnya ya? Ada persiapannya biasanya Pak. Tapi karena bencana biasanya kita nggak pernah tahu kapan, jadi persiapannya singkat gitu. Ya, artinya persiapan pas bencana itu kan. Tapi sehari-hari ini nggak nunggu bencana atau nggak ada bencana,
itu sudah dibekali ilmu itu ya? Iya, kita setiap kalau misalnya yang daftar mau masuk jadi anggota itu ada pelatihannya juga. Nah gimana tuh Aulia awalnya, kenapa tertarik urusan dengan pasca bencana, nolong orang gitu? Kan ada banyak kegiatan lain para pemuda-pemudi anak zaman sekarang ya. Kenapa tertarik berarti ya Bu? Iya. Kalau ditanya kenapa tertarik, sebenarnya awal ikut tuh kayak pengen coba hal baru aja gitu. Pengen coba hal baru, terus ikut sekali kegiatan ada di Jakarta. Habis itu ternyata suka, seneng gitu. Karena banyak pelajaran yang aku dapat dari NGO itu yang nggak pernah diajarin di bangku sekolah atau bangku kuliah. Iya. Kan biasanya Kepo Geng sih maunya jalan-jalan nih. Ini jalan tapi nolong orang, gimana tuh? Ada kaitannya kah? Itu bisa. Jadi selain aku aktif di relawan pasca bencana, aku aktif juga relawan pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat itu biasanya aku ke suatu tempat. Di tempat itu kita abis ngadain pengabdian, abis itu kita jalan-jalan. Jadi sekalian. Gitu. Jadi nggak cuma jalan-jalan, tapi bisa jalan-jalan sambil bermakna buat daerah di sana. Gitu. Jadi tentu tadi kan awalnya Jakarta tadi ya. Sudah ke berapa daerah lain di luar Jakarta? Lumayan, aku udah pernah kayak ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat buat pengabdian. Ya itu artinya harus alert ya, harus siaga terus ketika ada berita bencana tuh. Udah tergugah untuk persiapan ya. Berangkat atau tidak. Okay. Cuma tetap prioritasnya kuliah. Jadi kalau misalnya nggak bisa berangkat karena kuliah, ya nggak berangkat. Nggak lupa dengan peran utama sebagai mahasiswa ya. Nah ke teman-teman mahasiswa pernah atau selalu diceritakan nggak kegiatan pribadi ini? Iya, biasanya cerita-cerita kok, karena aku aktif juga sharing di Instagram aku, jadi mereka kadang kalau ketemu suka nanya-nanya. Sosmed gak ketinggalan ya? Iya. Banyak cerita di sana. Iya. Nah, kemudian gimana ketika ada prioritas utama kuliah, ada kegiatan sosial, tapi kan tadi mengatakan ada bisnis juga. Iya, punya small bisnis juga. Apa tuh, boleh diceritakan ke Kepo Gengs ya? Boleh. Dengar. Jadi small bisnis aku itu di bidang hair care, perawatan rambut. Hair care. Iya, perawatan rambut. Jadi udah berjalan sekitar kayaknya almost 3 tahun, hampir 3 tahun ini udah berjalan, dimulai dari aku lulus SMA. Terus itu jadi perawatan rambut, tapi kita diferensiasinya kita pakai konsep a jar of hair dessert. Jadi produk-produk yang aku punya itu terinspirasi dari dessert gitu, makanan-makanan. A jar for dessert. A jar of hair dessert. Of hair dessert. Iya, kita manggilnya hair dessert gitu. Jadi dessert itu bukan hanya perut saja ya? Iya. Rambut juga. Iya, kita terinspirasinya dari itu. Gitu. Apa tuh, bisa dijelaskan sedikit? A jar of hair dessert ini jadi kayak produknya itu bentuknya jar, Pak. Terus isinya itu hair masker rambut, wangi-wangiannya yang terinspirasi dari dessert. Dan itu tentu ada dampak ya, manfaat rambut jadi lebih apa? Setiap variannya itu punya manfaatnya masing-masing. Oke. Berarti konsumen lebih ke perempuan, laki-laki? Konsumen 80% kita targetnya perempuan sih, Pak. Umur seberapa segmennya? Umur 15 sampai 25. Pelajar, mahasiswa lah ya? Iya, tuh. Terus udah berjalan hampir 3 tahun ini, dan ternyata perkembangannya lumayan, Pak. Jadi kayak sekarang tuh udah banyak banget yang beli, kayak udah ribuan terjual di e-commerce. Terus juga udah banyak yang nge-review. Jadi kan menurutku marketing yang paling terbaik kan mulut ke mulut ya. Jadi udah banyak banget, walaupun kita jarang nge-endorse atau marketing di sosmed, tapi dari mulut ke mulut tuh orang udah banyak yang tahu brandnya gitu. Jadi bagaimana Alia mengendalikan, memanage ya produk itu sehingga banyak dilihat, like gitu ya. Terus bukan hanya like terus selesai, tapi harus hit, klik
beli lah gitu ya. Iya, terus juga di e-commerce itu udah ribuan orang juga nge-review Pak. Jadi kalau misalnya emang ragu sama produknya, bisa lihat review dari orang-orang. Jadi biasanya pelanggan aku itu dia nggak cuma beli sekali habis itu udah nggak pernah beli lagi, tapi dia biasanya beli lagi kalau udah habis gitu. Jadi beneran suka sama produknya. Iya, iya. Nah, ada nggak pengalaman reviewers itu yang negatif? Ada pastinya Pak. Gimana ngadepinya? Biasanya itu, aku kasih contoh ini aja paling ya Pak, kasih contoh. Pernah ada yang nge-review, jadi karena produk aku bentuknya itu kaca, jadi pas sampai di mereka kacanya pecah. Packingnya kaca? Produknya itu berbentuk kaca, jadi pas dikirim ke daerah mereka, terus produknya tuh pecah, jadi nggak bisa dipakai kan. Itu aku nanganinnya, kita ganti. Jadi mereka nggak perlu bayar lagi, tapi kita ganti produk baru, kita kirimin ke mereka. Jaminan ini ya, 100% ya? Iya. Tanpa ongkos lagi? Iya, tanpa ongkos lagi. Ada berapa kali tuh kejadian? Itu nggak banyak sih Pak, karena kita terus ini kan kayak kita belajar dari masalah-masalah yang ada, akhirnya kita upgrade lagi packagingnya gitu. Jadi jarang banget, itu mungkin dulu-dulu sekitar 4 atau 5 pernah. Iya. Makin menarik nih Kepo Gengs ya, bagaimana Alia membagi waktu, mengembangkan bisnis, kemudian kita pengen tahu nih perkembangan ya, sampai di mana. Alia mungkin bisa ceritakan berkembang tadi yang Alia katakan, apa yang berkembang, apakah customer-nya, apakah like-nya saja, viewer-nya saja, atau sampai ke omset nih mungkin? Perkembangan mungkin sampai ke omset sih Pak. Jadi Kabelo itu ramai di Instagram. Tunggu sebentar. Apa Kabelo? Iya, namanya Kabelo. Namanya Kabelo? Iya. Nama semua brand aku Kabelo. Brandnya Alia, Kabelo. Oke. Jadi Kabelo itu pertama ramainya di Instagram karena aku sendiri yang nge-share. Habis itu akhirnya banyak yang coba, akhirnya mereka pun nge-share tanpa diminta. Iya, jadi mereka nge-review tanpa aku minta gitu. Karena emang mereka suka sama produknya. Akhirnya rame, dan akhirnya pun banyak influencer-influencer yang nge-review juga tanpa kita bayar bahkan. Gitu, jadi karena emang beneran mereka suka produknya, mereka share gitu Pak. Jadi ramenya di Instagram, dan perkembangannya sejauh ini lumayan rame banget sih gitu. Nah, kalau sama influencer itu berarti mitra atau apa akhirnya? Nggak ada ikatan ya? Nggak ada ikatan. Ada beberapa yang kita emang endorse buat bayar dan review, ada beberapa yang emang mereka suka dan akhirnya nge-review sendiri gitu. Iya. Dunia saat ini Kepo Gengs ya. Jadi apakah itu namanya kerjasama, kemitraan, atau passion, orang tuh suka sesuatu lalu sharing gitu saja ya, tanpa ada maksud interest yang tertentu. Nah, gimana tentang omset tadi? Kalau omsetnya namanya bisnis, jadi naik turun ya Pak. Cuma lumayan kalau ketika banyak yang akhirnya waktu itu pernah lagi rame-ramenya, kita sempat di angka 50 per bulan, 50 juta per bulan. 50 juta per bulan? Itu sendirian ya? Iya, sendirian. Nggak perlu ada tim kerja, SDM-nya? Ada. Tetap ada. Kan karena aku butuh orang-orang yang bantuin packing juga kan. Karena kan kita jualannya di e-commerce, nggak offline store. Jadi dikirim barang-barangnya keluar kota gitu. Jadi ada tim packingnya sendiri. Oke. Luar biasa Kepo Gengs ya. Jadi bagaimana Alia, seorang mahasiswa, kegiatan pribadinya relawan, suka rela, tapi ternyata juga sukses di bisnisnya, 50 juta sebulan seorang mahasiswa ya. Nah, bukankah kalau atau dari Alia nih, gimana ceritanya yang Alia kerjakan itu atau bisnis atau usahakan itu, apakah ada pesaing, ada yang lain-lain yang mirip-mirip, sehingga kalau iya terus bagaimana menghadapinya nih? Kalau untuk pesaing pasti ada Pak, cuma ya itu kita ngadepinnya karena kita punya diferensiasi sendiri. Karena brand aku konsepnya A Jar of Hair Dessert itu, kita pakai hair dessert, dan belum ada di Indonesia yang pakai kata-kata hair dessert gitu buat marketing atau brand gitu.
Tapi sebenarnya produknya itu banyak ya, Banyak. yang sejenis. Jadi penting mengatakan sesuatu, topiknya, brandnya tadi ya. Berarti kita main di brandingnya sih Pak. Kita ngebedain dari brand-brand yang udah ada, punya aku ini punya konsep kayak gini gitu. Nah, bicara brand tadi ya, branding itu apakah tahu sendiri dari bisnis, belajar sendiri, atau dari mata kuliah di kuliah nih? Karena aku ngambil jurusan ilmu komunikasi, terus penjurusannya juga marketing communication. Iya, jadi agak nyambung kan Pak. Jadi apa yang aku pelajarin di kuliah bisa aku aplikasiin di bisnis aku. Jadi mungkin ilmunya belum terlalu banyak buat ngebangun suatu brand, tapi seiring berjalannya waktu sambil belajar gitu. Oke. Baik ya Alia, jadi lagi-lagi saya jadi ingat masa saya kuliah juga nih ya. Tentu ada prioritas kuliah tadi, tetap dia nomor satu ya. Ketika bentrok ya kuliah didahulukan. Namun kegiatan sebagai relawan ya, relawati itu ya, dan bisnis tetap jalan ya ini ya. Kan yang lalu karena kuliahnya online, maka ketika ada bencana saat pandemi, nah dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Kuliah bisa online di mana-mana ya. Nah ketika sekarang udah hybrid, udah offline, gimana ngaturnya nih? Lumayan Pak. Harus adaptasi lagi kan jadinya. Karena mengharuskan aku buat stay di Jakarta, jadi kegiatan-kegiatan yang di NGO-nya itu aku kurangin dulu. Mungkin dikurangin dulu, jadi tetap prioritasnya kuliah, dan di sela-sela kuliah baru aku ngerjain small business aku gitu. Cuma tetap waktunya nggak sebanyak pas dulu online. Tapi intinya itu jadi salah satu jalur kegiatan yang Alia pilih dan memang harus Alia hadapi, dan tetap prinsipnya ada prioritas. Iya, ya. Prioritas. Nah, gimana perencanaan ke depan nih? Tadi kan karena kuliah itu utama, sudah offline, maka kuliah didahulukan. Nah, bagaimana dengan bisnisnya dan hobi jalan-jalan ke depannya nih, seperti apa nih ngaturnya? Mungkin untuk bisnisnya dulu kali ya Pak. Yeah. Buat bisnisnya ke depannya aku berharapnya makin rame sih, karena pertama emang ternyata banyak yang suka produknya. Jadi aku ngerasa kalau produknya emang pantas buat dikenal orang-orang gitu. Terus buat bisnisnya ini mungkin setelah kuliah bakal punya banyak waktu lebih fokus ke sini. Tapi kalau untuk aktif di NGO-nya, di jalan-jalan sambil relawannya, aku kurangin dulu. Jadi tetap harus stay di Jakarta. Mungkin setelah kuliah baru coba jalan-jalan lagi. Oke. Nah, sebagai kata penutup, closingnya menyampaikan ke Kepo Gengs, apa yang mau sampaikan? Mungkin kalau buat kata-kata teman-teman yang nonton, aku ini sih saranin, kadang tuh banyak banget yang mau coba small business tapi mereka takut Pak, ragu. Aku pun kayak gitu pas awal-awal, kayak maju mundur, ini bakal laku gak ya, ini bakal rame gak ya. Tapi yang aku pelajarin kadang tuh kita harus mulai aja dulu gitu. Jadi kita tuh nggak pernah siap 100% gitu, 100% kita nggak pernah siap. Kita pasti ngerasa kurang, ngerasa ya ragu-ragu itu pasti ada. Cuma kadang mulai aja dulu karena kita nggak bakal tahu gitu. Seiring berjalannya waktu baru kita belajar. Kepo Gengs, kita sudah berbincang, seru tadi ya. Kita kenal seorang sociopreneur, seorang Alia. Dia mahasiswa Universitas Bakri. Dia juga seorang relawan pasca bencana, biasa mengerjakan trauma healing, jalan gitu ya ke berbagai tempat, di beberapa tempat di Indonesia, sambil membantu terutama anak-anak untuk menyembuhkan diri dari shock keterkejutannya karena bencana yang tiba-tiba. Namun di antara prioritas kuliahnya juga Alia telah mengembangkan bisnisnya yang cukup omsetnya bahkan lebih untuk seorang mahasiswa. Jadi apa?
ada 3 prinsip kelihatannya yang bisa kita simpulkan selain apa yang sudah disampaikan Alia adalah pertama, fokus justru sosial, kemanfaatan lebih banyak untuk sosial. Yang kedua adalah kesinambungan, sustainability, isu yang bahkan dunia pun memperhatikan. Yang ketiga adalah kemitraan. Kita tidak bisa bergerak sendiri, melainkan kita bisa bergerak dengan bersama-sama. Kepo Gengs, kita akan ketemu di podcast episode-episode berikutnya yang selalu seru dan makin seru. Salam Indonesia.